Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Sofyandi, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4, Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang dengan nomor induk mahasiswa 2025 1063 1327853. Saya mengajar mata pelajaran PPKN di MTSN Negeri 1 Lampung Selatan. Mohon izin kepada Bapak Ibu dosen penguji, pada hari ini, Rabu 21 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi Kebangkitan Nasional 1908 di kelas 8 fase D. Berikut adalah video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Genzi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak mau cek kerapihan dulu. Coba berdiri semua, nak. Ya, oke. Nah, sepatu pakai semua ya? Oke, baik kalau gitu. Yang nggak masuk siapa sekretaris hari ini? Nihil. Oke, kalau gitu. Ya, silakan ketua kelas disiapkan dulu teman-temannya. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Salam kemerdekaan. Merdeka! Merdeka! Oke, kenapa Bapak buka dengan salam kemerdekaan hari ini? Karena hari ini, kalau ke minggu kemarin kita bahas tentang penjajahan fisik, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana bangsa Indonesia bisa bangkit menjadi sebuah bangsa yang besar seperti sekarang. Nah, untuk memulai itu, kita akan masuk kepada tahun 1908, yaitu saat pertama kali organisasi pendidikan berdiri. Namanya Budi Utomo. Apa namanya? Budi Utomo. Nah, kenapa Pak kok bisa Budi Utomo itu jadi salah satu organisasi pendirian yang akan kita bahas? Kemudian, di sini Bapak akan tampilkan sedikit video terbentuknya Budi Utomo. Bapak minta ke kalian, silakan lihat kira-kira apa yang menjadi semangat video tersebut yang bisa diambil oleh kita sebagai generasi saat ini. Video ini dipersembahkan oleh Museum Kebangkitan Nasional, tempat berdirinya atau direkamnya Budi Utomo. Berapa lama negara Indonesia dijajah dan berapa lama pahlawan-pahlawan Amerika berjuang, bertempur, dan berperang untuk mengusir penjajah? Tentunya sangat lama, bukan? Pada zaman dahulu, pahlawan-pahlawan Indonesia dalam mengusir penjajah lalu menggunakan cara berperang, yakni secara bersembunyi atau gerilya. Hingga pada suatu saat, perjuangan bangsa Indonesia tidak menggunakan jalan perang, melainkan dengan pembuatan organisasi tertentu. Lalu ketika Indonesia mulai mendirikan organisasi inilah yang disebut sebagai Kebangkitan Nasional. Dan dimulai dengan berdirinya organisasi bernama Budi Utomo dengan tujuan memperoleh kemajuan yang bersifat harmonis bagi bangsa. Maka inilah kisah tentang sejarah organisasi Budi Utomo. Dr. Wahidin adalah seorang tokoh cendekiawan lulusan sekolah dasar Dr. Jawa bernama Stovia yang sangat peduli atas nasib bangsanya. Pada tahun 1907, Dr. Wahidin Sudiro Kusudo memutuskan untuk berkeliling Pulau Jawa untuk mengkampanyekan peningkatan martabat dan kehormatan rakyat. Pada 20 Mei 1908, pukul 9 pagi di Stovia, Sutomo menjelaskan gagasannya kepada siswa Stovia dan mereka sepakat akan hal itu. Terpilihlah Sutomo menjadi ketua Budi Utomo dan bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa resmi organisasi tersebut. Pada bulan Juli 1908,
Semenjak penemuan SMA Peluangan tergabung dalam Budi Utomo. Kongres pertama Budi Utomo Oktober 1908 diadakan di Yogyakarta sepakat menentukan pengurus besar organisasi berasal dari golongan tua. Hasil Kongres 1 Budi Utomo sebagai berikut. Penetapan pusat organisasi Budi Utomo adalah Yogyakarta. Pada tahun 1909, Dr. Cipto Mangunkusumo mengundurkan diri dari Budi Utomo untuk melaksanakan cita-citanya, yakni gerakan politik bagi seluruh rakyat Hindia Belanda. Pada tahun 1912, Toto Dirjo menjadi ketua Budi Utomo untuk mengejar ketertinggalannya karena munculnya organisasi-organisasi lain yaitu Sarekat Islam dan Industri Pati. Budi Utomo bergabung ke dalam gerakan PPPKI pada tahun 1927. Gerakan ini dipelopori oleh Insinyur Soekarno. Dan pada tahun 1928, Budi Utomo mengambil suatu langkah maju dengan menambah asas dan tujuan pergerakannya, yaitu turut berusaha mewujudkan cita-cita persatuan Indonesia. Usaha mencapai persatuan Indonesia dilanjutkan dengan melakukan fusi dengan PBI yang dipimpin Dr. Sutomo. Maka lahirlah Budi Utomo yang berperan sebagai organisasi pergerakan di Indonesia. Namun, walau organisasi Budi Utomo telah berakhir, diharap Hari Kebangkitan Nasional perlu dimaknai khususnya bagi generasi muda di era digital ini, yaitu dengan semangat persatuan dan kesatuan dalam setiap perbedaan. Karena pada dasarnya kebangkitan nasional yang diperjuangkan oleh pendiri-pendiri negara bertujuan untuk membangkitkan rasa nasionalisme menjadi bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Yang pertama, jadi seawal mula Indonesia ini terbentuk dari penjajahan. Ya, mulai dari Indonesia ini dijajah oleh Belanda, Jepang dan seterusnya. Tapi ketika tahun 1908 mulai terfikirlah orang-orang pribumi asli untuk bisa mendirikan atau membangun sebuah perjuangan lewat namanya pendidikan. Dulu ada perjuangan, Pak, ada. Perjuangannya bersifat kedaerahan, mulai dari daerah masing-masing berperang dengan Belanda, menggunakan caranya masing-masing, ada yang menggunakan bambu runcing, ada yang menggunakan golok dan sebagainya, tapi itu bersifat kedaerahan. Rupanya setelah tahun tersebut muncullah satu sosok namanya Dr. Wahid. Nah, disitulah dia mulai berkampanye. Hal pertama yang dia lakukan ketika membentuk Budi Utomo itu adalah mengumpulkan dana untuk pelajar. Dana untuk apa? Pelajar. Jadi orang-orang yang pintar tapi putus sekolah itu gimana caranya disekolahkan oleh organisasi itu? Gitu. Bayangkan dulu dicarikan orang-orang itu dana supaya bisa sekolah. Sekarang kalian tinggal sekolah saja. Jadi pertama yang perlu dipahami adalah nilai perjuangan bangsa, pendiri-pendiri bangsa ini untuk bisa membuat kalian duduk menggunakan seragam rapi, kursi yang bagus, ruangan yang bagus di sini. Betul nggak? Nah, kemudian setelah itu kan Budi Utomo sudah terbentuk nih ya. Kemudian lahirlah Indis Party dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi itu terbentuk setelah Budi Utomo ada Indis Party dari kalangan priai, ada juga Sarekat Islam dan masih banyak lagi. Itu terbentuk ketika dilihat rupanya Indonesia ini bisa bergerak kalau dia bersama-sama.
Gimana dia bisa bergerak bersama-sama, satukan visi, satukan misi? Gimana cara dasarnya? Otaknya dibenari dulu. Pemikirannya dibetulkan dulu. Ya, paham sampai sini? Ingat, kata Dr. Sutomo, kita tunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Gitu. Selanjutnya itu sisi baiknya. Sekarang kita lihat keadaan saat ini. Silakan diperhatikan, Bapak minta kalian mencari masalah yang ada saat ini, karena itulah poin utama pembahasan kita. Saat ini, berbagai masalah sosial sering terjadi dalam masyarakat, baik itu masalah kependudukan, kesenjangan sosial, kriminalitas, hingga moral. Membahas mengenai penurunan kualitas moral memang dapat terjadi pada siapapun, baik pada usia anak-anak, usia remaja, hingga orang dewasa. Hanya saja, pada usia remaja, seringkali permasalahan krisis moral ini terjadi. Hal ini juga diperkuat dari sudut pandang psikologi yang menyatakan bahwa pada usia remaja terjadi fase pembentukan karakter. Bisa dibilang, pada usia remaja juga seseorang mulai mencari jati dirinya. Seiring dengan perkembangan era digital saat ini, tidak jarang para remaja yang salah langkah dan membuatnya abai terhadap nilai hidup bermasyarakat, seperti sopan santun, saling menghormati, bertanggung jawab, dan toleransi. Makanya, tidak heran kalau akhir-akhir ini kita tidak ada intinya mendengar pemberitaan terkait berbagai hal negatif, mulai dari aksi tawuran, balap liar, dan sajian tindakan yang melanggar norma hingga tindakan kriminal lainnya. Pasti seperti saya sudah tahu kan mengenai kasus tersebut. Apakah benar remaja saat ini mengalami kerusakan moral? Mengapa bisa demikian? Yuk upgrade pengetahuan, and knowledge. Dari video tadi, masalah sosial saat ini ada yang bisa tahu? Pertama, tawuran. Kedua, perundungan. Ketiga, ada yang tahu dari video tadi? Ya, boleh? Balap liar, Pak. Balap liar. Oke. Bapak mau bilang seperti ini. Dari awal, kalian lihat perjuangan bagaimana Budi Utomo dan teman-temannya, pendiri Budi Utomo dan teman-temannya, itu berjuang untuk membangun bangsa ini supaya bersatu. Ingat poinnya, supaya bersatu. Masalahnya sekarang, mulai dari balap liar, tawuran, bullying, ujung-ujungnya perundungan, bahkan mungkin nanti akan ada hal negatif yang jauh lebih banyak lagi. Kira-kira tersenyum atau menangis Budi Utomo itu? Menangis. Menangis dia ngeliat bangsa ini. Saya capek-capek berjuang, kata dia. Saya susah payah, berkeluh kesah, berpayah-payah untuk memperjuangkan bangsa ini bersatu. Kok malah generasi mudanya terpecah belah? Bayangkan, menangis dia. Alangkah sedih. Dia capek-capek. Dia susah payah, berkeluh kesah, disekolahin orang-orang yang nggak bisa sekolah, tapi mau sekolah. Kalau tahu begitu, jangan-jangan bukan pembentukan Budi Utomo yang dia tujuan dia. Sekarang silahkan pikirkan, silahkan renungkan sama kalian. Nah, bayangkan ketika nanti di pelajaran ini kita akan melihat, menelusuri namanya pameran virtual reality. Apa Pak yang dipamerkan? Lukisan. Lukisan mulai dari zaman penjajahan, kemudian zaman perjuangan, kemudian zaman kebangkitan nasional, kemudian hingga kemerdekaan. Silakan kalian nanti telusuri, silakan kalian resapi. Dan yang kedua, nanti akan ada masalah yang timbul saat yang dikaitkan dengan saat ini. Contoh, tadi sudah lihat videonya? Nah, tadi satu sudah balap liar. Kira-kira apa lagi? Nah, tadi masalah yang tadi, yang mungkin nggak usah video ini, yang luar juga boleh. Satu, balap liar. Masalah kenakalan remaja ya. Balap liar. Terus apa lagi? Yang kedua, boleh? Ya, silakan. Ya, silakan berdiri, boleh? Apa nak? Tawuran. Ya, tawuran. Tawurannya kira-kira kenapa? Masalah pertama tentunya adalah hilangnya semangat juang dalam mempertahankan bangsa. Kira-kira ada lagi nggak? Ya, boleh?
Kurangnya pantauan dari orang tua saat bermedia sosial. Kurangnya pantauan orang tua saat bermedia sosial. Oke, bagus. Nomor 4. Oh ya, boleh, silakan. Sering berhubungan bersama dan kurangnya pantauan dari orang tua sehingga Oke, tepuk tangan untuk kalian semua yang sudah tadi menjawab. Ya, cukup. Nomor 5 tadi, karena kurangnya pantauan orang tua, akhirnya memilih kegiatan bebas. Jadi, setiap orang, setiap anak pasti punya iklim ataupun kebiasaan di rumah. Nah, berusahalah untuk menyampaikan atau mengutarakan ya isi pikiran kalian. Mah, ya udah sih main HP-nya gitu. Udah sih temenin adik main, temenin kakak main gitu. Ya, itu supaya orang tuanya mungkin dia lupa kalau dia kerja sebenarnya untuk kalian anak-anaknya gitu. Terus kalau masih nggak mau kayak mana Pak? Terus bujuk, rayu. Pakai kayak mana Pak? Dirayu pakai halus nggak bisa, dipakai perhatian nggak bisa. Dikasarin sih nggak berani Pak. Bagus, jangan dikasarin. Kira-kira balapan liar ini punya kendaraan nggak? Ya. Masa balapan liar pakai lari ya? Nggak mungkin kan ya? Oh, balapan liar Pak. Saya mau balapan liar. Pakai apa? Gerbong pisang. Gerbang gitu. Nggak bisa. Terus artinya kalau dia punya kendaraan, silahkan arahkan pemikiran kalian. Bapak nggak bilang kawan kalian ya, kalau punya kendaraan arahkan hal-hal yang baik. Contoh, misal nabung untuk beli kendaraan yang lebih fungsinya lebih baik, ya. Orangnya kayak mana itu? Pasti seneng ngobrol kan? Ya kan? Nongkrong sana, nongkrong sini. Lebih baik ini diarahkan ke untuk masa depan, yaitu belajar. Kurangnya pantauan orang tua. Kira-kira orang tua kalau kurang perhatian ke kalian ngapain? Masak apa nak? Mendekatkan diri ke orang tua. Dari sekian banyak penjabaran Bapak tadi, selanjutnya Bapak akan kasih sebuah misi ke kalian. Nah, sebelum itu, ini sudah Bapak berkelompok sesuai yang kita kelompokkan minggu kemarin? Sudah ya? Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Misi yang pertama, menyelidiki semangat juang melalui pameran virtual. Oke, selanjutnya memecahkan tantangan kebangsaan masa kini dengan kecerdasan AI atau AI. Terus selanjutnya menciptakan solusi kreatif persatuan Indonesia. Ingat, waspada, ada banyak hoax saat ini, penjajah digital saat ini. Bagaimana cara kita melawannya dengan semangat Budi Utomo, di mana dia menyatukan bangsa ini, mencetuskan persatuan bangsa ini melalui pendidikan dan kebudayaan. Pertama, silakan scan QR. Oh iya, belum dibagi ya? Silakan scan QR yang ada di LKPD ini. Ya. Nah, silakan scan QR, kemudian jelajahi, amati dan analisis, kemudian diskusikan dan tulis di LKPD itu pertanyaan yang ada di Gemini. QR pertama dan QR kedua. Ya, silakan didiskusikan. Nanti akan ada presentasi, inilah penilaiannya, mulai dari diskusinya, mulai dari presentasinya, bertanya dan menjawabnya. Ini akan ada penilaian dari Bapak, paham? Yang ini pertanyaannya atau misinya ada di sini. Misi detail misinya ada di sini. Silakan jelajahi virtual reality-nya. Museum-museum yang ada. Ya, silakan didiskusikan, tanya jawab. Silakan dibuka virtual reality-nya atau kalau sudah dibuka virtual reality-nya boleh dibuka Gemini, scan barcode Gemini AI-nya supaya tahu detail misinya seperti apa. Diskusikan dengan kelompok kalian, baiknya seperti apa, nanti akan ditampilkan presentasi masing-masing. Oke, gimana kelompok 1? Ketemu lukisan virtual reality-nya? Sudah Pak, tapi kami bingung. Di lukisan ini kok Dr. Sutomo cuma duduk ngobrol ya? Katanya pejuang, kok nggak bawa senjata? Oh, betul. Di lukisan yang ada di virtual reality itu memang dia hanya duduk berdiskusi. Nah, tapi nanti dulu, coba di zoom dulu, lihat wajahnya. Serius sekali sih Pak, kayak lagi menyusun rencana aja. Nah, serius kan wajahnya? Itu bukti mereka sedang merencanakan bagaimana membangkitkan semangat jiwa nasionalisme bangsa Indonesia ini. Oh, karena kalau mereka lagi rapat itu, mereka bersatu ya Pak. Lagian juga kalau orang bawa parang sendirian kan mudah dikalahinnya. Oke, betul sekali. Mantap. Jadi sebenarnya mereka itu bukan hanya duduk diam, tapi memang dia berdiskusi memikirkan bagaimana bangsa ini bisa bangkit.
Oh ya. Halo influencer, mau bikin apa kita? Kami mau bikin video dari grup yang viral itu loh Pak. Tapi pakai lagu DJ yang lagi viral itu. Oke, pakai lagu viral bagus. Tapi kalau bisa, jangan cuma pakai lagu viral ya. Nah, diselingi dan dikembangkan. Biar teman itu bukan cuma belajar. Nah, bukan cuma nonton video joget-joget aja, gitu. Kira-kira ada ide? Iya juga ya. Oke, kalau saran Bapak, coba nanti ditambahkan lagu pas jedak-jeduk bassnya, pas bassnya itu ditambahkan kata-kata tulisan tahun 1908. Ketika bass ada hentakan bass lagi, tulis Indonesia bangkit. Terus ketika ada bass lagi, tulisan Indonesia pendidikan Hari Kebangkitan Nasional. Gitu. Jadi orang bukan cuman nonton aja tapi juga belajar. Gitu. Wah, keren ini Bapak. Jadi konsepnya edukasi tapi tetap gaul ya Pak? Iya dong, biar nggak ngebosenin tapi tetap beredukasi. Oke, lanjutkan ya. Oke, waktu diskusi telah selesai. Presentasi. Paparkan hasil analisis kelompokmu. Apa beda perjuangan dahulu dengan sekarang? Kedua, selanjutnya apa solusi kalian untuk masalah Doni? Ingat, berani bicara adalah tanda pemuda merdeka. Merdeka! Persilakan kepada kelompok 1, silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Arif Baik. Saya Emin Menafif. Saya Faisal Farafif. Saya MD Arif. Saya Alfatira Kurniawan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaannya, mengapa strategi diskusi atau organisasi dianggap lebih berbahaya bagi penjajah daripada senjata fisik? Menurut kelompok kami, strategi pikiran lebih bahaya karena 1. Senjata fisik, golok atau bambu mudah dipatahkan jika kita berjuang sendiri-sendiri dan tidak kompak. Belanda punya senjata api yang lebih canggih. 2. Ide atau pikiran tidak bisa dibunuh. Diskusi seperti di lukisan itu menyatukan visi seluruh rakyat. Jika rakyat Indonesia pintar dan bersatu dalam organisasi, Belanda tidak bisa lagi mengadu domba kita. Persatuan adalah senjata paling ditakuti penjajah. Alasannya kebebasan dalam demokrasi bukan berarti bebas merendahkan atau menghina suku lain. Demokrasi menjunjung tinggi hak asasi manusia, persamaan derajat dan saling menghormati. Perilaku merendahkan suku lain termasuk diskriminasi dan bertentangan dengan nilai Bhinneka Tunggal Ika serta prinsip demokrasi yang bertanggung jawab. Judul konten, jenis konten video TikTok atau Reels. Judul POV Kamu Pemuda tahun 1908, 2 UAM Sejarah. Opening detik musik jedak-jeduk viral menampilkan video siswa sedang scroll HP dengan muka bosan. Caption Pemuda 2024. Transisi detik 6, layar berubah jadi hitam putih. Siswa memakai peci atau baju batik rapi ala Dr. Sutomo. Caption Pemuda 1908. Isi pesan detik 7-15, muncul teks bergantian sesuai ketukan lagu. Nggak punya senjata, pakai otak. Nggak pakai otak, pakai organisasi. Indonesia bangkit. Mengajak followers buat komen. Kalau kamu hidup tahun 1908, kamu bakal ngapain? Oke, keren. Pertanyaan sih itu tuh. Bapak garis bawah itu tuh. Jadi kelompok pertama ini tadi yang jawaban yang ketiga tadi, kontribusinya tadi rencananya mau bikin video reels TikTok. Oke, terima kasih untuk kelompok pertama. Silakan jika ada yang ingin bertanya boleh. Oh ya, silakan berdiri Nizam. Kita ke kelompok penyanyi dong. Oke, boleh. Dan tadi kan bahas lukisan di biasanya orang lagi duduk di kursi. Nah, di pikiran nih, kelihatannya kan seperti bakal cuma ngobrol. Kok bisa kalian bilang itu lebih bahaya bagi Belanda daripada main bawa golok atau main putih? Itu alasannya apa? Iya juga. Kan tadi pas ngelihat lukisan itu kan hanya orang yang diskusi doang, ngobrol doang, ya kan? Masa benar lebih takut daripada itu? Kenapa kira-kira? Hanya bagus bisa ini logika. Kalau kita perang bergolok, Belanda punya pistol, kita kasih kalah dan mati. Tapi kalau perang pakai pikiran,
Belanda nggak bisa bunuh ide kita. Diskusi itu adalah cara menyatukan visi. Kalau semua masyarakat Indonesia pintar dan bersatu, Belanda mau pakai apa saja nggak bakal menang. Jadi otak lebih tajam daripada peluru. Oke, tepuk tangan. Otak lebih tajam daripada peluru. Bayangkan itu pemikirannya, ya kan? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sekarang silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya. Ingat, nak, setiap aturan itu memiliki tujuan. Kalau kebebasan tanpa aturan, yang lahir adalah kekacauan. Bayangkan kalau setiap orang di jalan raya karena merasa bebas dia ngebut, naik motor kanan kiri, lenggang-lenggong, golek-golek, tabrakan nggak? Tabrakan. Itulah kenapa kita harus beraturan. Terus kemudian setelah kita mengatur peraturan, jangan lupa berdirinya bangsa ini ketika bangsa ini mulai cerdas terhadap aturan, cerdas terhadap hal-hal lainnya. Kalau Indonesia ini nggak melakukan diplomasi, nggak melakukan peningkatan pendidikan yang bisa buat Belanda mati kutu untuk ngebantah kemerdekaan Indonesia, negara ini nggak akan bisa berdiri. Jadi, berterima kasihlah kepada para pendiri bangsa kita dengan cara jadilah penerus bangsa yang baik untuk menjaga kedaulatan bangsa ini. Paham? Oke, selanjutnya ada sesi terakhir untuk melihat apakah kalian ini semua mengerti. Silakan di-scan dulu. Waktunya kurang lebih 5 menit. Kalau sudah selesai silakan angkat tangan. Ya, silakan dikerjakan soalnya. Ya, kalau soalnya kurang lebih ada 5. Paling lama silakan kerjakan 5 menit. Ya, gimana? Oh, yang sudah selesai. Yang selesai angkat tangannya? Oke. Ini nggak pakai lewat Google ya? Masa? Ini sudah selesai belum? Sudah ya? Oke, kalau gitu silakan nanti Bapak lihat hasilnya. Terus ini silakan kita akan ambil kesimpulan. Kesimpulannya adalah kalau dulu para pendiri kita senjatanya adalah pendidikan dan organisasi. Sedangkan kalau sekarang senjata kita adalah karya positif dan literasi yang baik. Banyak baca, banyak mempelajari dan banyak memahami. Intinya teknologi boleh maju, tapi persatuan Indonesia harga mati. Merdeka! Terakhir, pesan kegiatan di rumah. Kegiatan di rumahnya adalah buatlah konten TikTok untuk Reels atau TikTok pendek 15-30 detik aja. Nanti diupload ya, jangan lupa di tag Bapak. Terus selanjutnya temanya adalah stop hujat, mari merapat. Tadi sudah buat semua kan? Kerancangannya. Kemudian semangat kebangkitan nasional dan hashtagnya MTS 1 Lampung Selatan Kebangkitan Nasional 2026 Gen Z beradab. Paham? Ya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa ingat kata Soekarno, jangan warisi abunya, tapi warisi apinya. Ingat, tidak ada seorang yang bisa mengulang waktu yang ada hanya bisa merancang untuk masa depan. Maka rancanglah masa depan kalian untuk bisa menghindari dari mewarisi hal-hal yang negatif. Tapi untuk bisa mewarisi apa yang kalian cita-citakan, mencapai apa yang kalian cita-citakan, dan mencapai apa yang orang tua kalian inginkan. Bapak cukup sekian. Ingat, jangan warisi abunya, tapi warisi apinya. Kata Soekarno, merdeka! Merdeka! Bapak cukup sekian, kurang lebih untuk hari ini. Bapak Ari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.